Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Di video kali ini kita akan membahas masih seputar PPG atau Pendidikan Profesi Guru, yaitu berhubungan dengan tips dan trik bagaimana menyiapkan seleksi akademik PPG tahun 2022 yang berbasis domisili. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar PPG yang lainnya. Nah, oke, sebelum membahas video lebih lanjut, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi PPG Dajab tahun 2022. Ya, yang sudah lulus seleksi administrasi itu merupakan tahap awal untuk melewati serangkaian panjang tahapan yang harus dilewati dalam PPG Dajab tahun 2022. Nah, apa yang harus disiapkan? Di sini tentu saja yang pertama adalah siapkan diri untuk pretest ya. Kalau dulu bahasanya pretest, kalau sekarang itu adalah seleksi administrasi PPG yang berbasis domisili. Apa saja yang harus disiapkan ketika kita akan menghadapi pretest atau seleksi akademik PPG berbasis domisili tahun 2022 kali ini. Oke, yang pertama tentu saja kita harus kenali aturan baru tentang seleksi akademik PPG Dajab tahun 2022. Kalau biasanya, nah ini kita harus hilangkan kata seperti itu ya. Jangan pakai istilah biasanya atau dulu, tidak seperti ini. Kita harus kenali dulu karena memang ada sedikit yang berbeda mengenai PPG Dajab tahun 2022. Dan untuk semua aturan yang sudah lengkap ya, itu sebenarnya bisa teman-teman lihat di homepage-nya PPG, yaitu di ppg.kemdikbud.go.id. Semuanya sudah lengkap di situ. Aturannya seperti apa, tata caranya seperti apa, semuanya sudah ada di sana. Dan kemudian nanti ketika teman-teman misalkan sudah masuk ke homepage-nya PPG, yaitu ppg.kemdikbud.go.id ya, itu nanti teman-teman bisa dihadapkan dengan halaman buka seperti ini. Nanti teman-teman tinggal scroll saja untuk melihat menu apa yang teman-teman perlukan. Dan selanjutnya di sini karena memang ya untuk PPG 2022 itu banyak sekali hal yang baru, diantaranya adalah ada seleksi akademik yang berbasis domisili, maka pelaksanaan ujiannya ya atau pelaksanaan seleksinya itu sendiri dibagi menjadi 5 gelombang. Ya, nanti tinggal dilihat saja teman-teman itu termasuk gelombang yang mana. Dimana untuk gelombang 1 uji cobanya tanggal 8 April dan pelaksanaannya itu 9 sampai 10 April. Dan untuk gelombang 2 11 April uji cobanya dengan pelaksanaan 12 dan 13 April. Untuk gelombang 3 uji cobanya 16 April dan pelaksanaannya 17 sampai 18 April. Kemudian untuk gelombang 4 itu uji cobanya adalah tanggal 19 April dengan pelaksanaannya itu adalah 20 dan 21 April. Sedangkan untuk gelombang 5 ya, gelombang 5 itu uji cobanya tanggal 22 April dengan pelaksanaannya tanggal 23 sampai dengan 24 April. Jadi ini memang jadwalnya agak maraton ya. Tapi tentu saja itu bukan menjadi halangan bagi teman-teman untuk bisa berjuang di seleksi akademik PPG Dajab tahun 2022.
Nah, sedangkan untuk sesi ujiannya itu dilaksanakan dalam 2 sesi. Setiap harinya itu ada sesi 1 yang dilaksanakan dari jam 9 sampai dengan 11.30 dan sesi 2-nya ada 13.30 sampai 16.00. Jadi kurang lebih misalkan ada 10, 11, 30, kurang lebih ada 2,5 jam ya, 2,5 jam untuk tiap sesinya. Tapi nanti jangan karena dilaksanakannya hanya dalam waktu 2,5 jam, teman-teman hanya mempersiapkan waktu yang mepet seperti itu. Sebaiknya jangan, karena apa? Usahakan 1 jam sebelum pelaksanaan teman-teman sudah siap dengan segala persiapan atau dengan segala penunjang ujian yang akan dipakai. Nah, oke. Yang pertama, karena ini berbasis domisili, sebenarnya teman-teman bisa melaksanakannya dimanapun itu. Yang penting itu ada di tempat tinggal teman-teman semua. Yang harus disiapkan adalah yang pertama, siapkan ruangan yang kondusif tentu saja. Kondusif di sini artinya tidak bising, ya, dan tidak berisik seperti itu, ya. Terus tenang juga dan memiliki pencahayaan yang cukup. Jadi kalaupun memang nanti teman-teman menemukan ruangan yang kondusif dan tenang tapi ternyata agak gelap, mungkin itu kurang nyaman ya, lebih ke sana aja sih, lebih ke kenyamanan buat diri teman-teman senyaman mungkin. Makanya biasanya atau sebaiknya siapkan ruangan yang kondusif, tenang, dan memiliki pencahayaan yang cukup. Jadi misalkan saya mau coba di rumah nih, kalau mau coba di rumah berarti siapkan tempat yang memang tenang, tidak berisik dari jangkauan anak-anak ataupun yang lainnya. Kalaupun mau di sekolah berarti siapkan juga ruangan kelas atau ruangan apapun itu yang memang kondusif dan juga tenang. Dan selanjutnya di sini karena ini berbasis domisili dan juga kita membutuhkan beberapa device ya, yaitu device yang diperlukan ada laptop dan juga ada handphone. Untuk laptop nanti lebih baik siapkan laptop dengan spesifikasi yang diminta ya, karena untuk menginstal aplikasi ujiannya itu memang membutuhkan spesifikasi yang khusus ya. Kenapa? Karena itu yang lebih minim dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, makanya ada spesifikasi khusus dengan minimal seperti apa. Dan juga jangan lupa siapkan koneksi internet kurang lebih selama 3 jam. Karena walaupun teman-teman hanya melaksanakan ujian ya selama 2,5 jam, tapi tetap ini jaringan internet ini harus manteng, tidak boleh loose, kurang lebih selama 3 jam. Nah, itu untuk laptop yang kita gunakan ujian. Kemudian yang kedua, untuk handphone. Handphone di sini siapkan HP yang sudah terinstall aplikasi Zoom ya, dan kuota internet minimal 10 GB. Kenapa? Karena nanti handphone ini akan digunakan oleh pengawas untuk memantau setiap peserta yang sedang melaksanakan ujian. Jadi nanti siapkan juga letak handphone yang bisa memantau lokasi teman-teman ketika melaksanakan ujian. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan handphonenya? Menyimpan handphonenya bisa juga disimpan dalam tempat yang lebih tinggi ataupun bisa juga menggunakan bantuan tripod. Dan selanjutnya untuk spesifikasi laptop yang diinginkan itu adalah yang pertama memiliki layar minimal 10 inci ya. Yang kedua menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 ke atas ya, atau macOS versi 10 ke atas. Jadi dan ini untuk Windows 8-nya itu harus yang 64 bit. Dan untuk RAM itu minimalnya adalah 2 GB dan storage yang tersedia di laptopnya itu adalah minimal 10 GB. Kemudian untuk spesifikasi laptopnya juga diusahakan yang dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik
serta memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Dan kalau memang nanti teman-teman ternyata ada kendala di laptopnya terkait baterai dan mungkin atau membutuhkan charger gitu ya, maka nanti bisa disiapkan chargernya. Dan setelah itu sudah siap, maka jangan lupa untuk install aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasinya. Nah, untuk panduan instalasi dan file instalasi SEB atau Save Exam Browser itu bisa dicek di web ppg.kemdikbud.go.id. Semuanya sudah lengkap di sana. Nah, oke, selanjutnya siapkan juga kartu peserta dan fakta integritas yang sudah dicetak. Saya yakin teman-teman di sini sudah mencetak atau sudah menyiapkan kartu peserta dan fakta integritas yang sudah dicetak, karena memang sebelumnya untuk kartu peserta dan fakta integritas ini harus disetorkan dulu ke masing-masing pengawas. Dan nah ini, walaupun memang di sini tidak boleh ada makanan dan minuman, tetapi jika diperlukan ini ya, jika diperlukan ataupun mungkin teman-teman ada yang dalam keadaan sakit, maka bisa menyiapkan air bening dan obat-obatan pribadi. Seharusnya itu bisa dan tidak jadi masalah selama sesuai dengan aturan yang sudah disiapkan oleh Dirjen GTK. Dan selanjutnya di sini yang utama adalah teman-teman harus siapkan diri untuk seleksi akademik PPG Dajab berbasis domisili tahun 2022. Nah, semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat dan teman-teman semua lulus seleksi administrasi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.